Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makmun Syari Hidayat, NIM 20110340008 dari kelas Politik Hukum A. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Politik Hukum Pidana Kerja Sosial di Indonesia. Dalam ketentuan pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Namun saat ini perkembangan dalam hukum pidana yang menjadi tren internasional adalah berkembangnya konsep pencari alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan dalam bentuknya sebagai sanksi alternatif, di mana dalam Konvensi Internasional mengenai Prevention of Crime and Treatment of Offender ke-7 dikeluarkan resolusi untuk mengurangi populasi pidana penjara, alternatif pidana penjara, dan integrasi sosial narapidana. Menurut PJB, hanya 3 alternatif yang sesuai dengan resolusi ini, yakni kontrak untuk pembinaan atau kontrak treatment, pencabutan dan larangan mengenai hak-hak dan izin, dan kerja sosial atau community service. Dari penjelasan tadi atau di atas tadi, pidana perampasan kemerdekaan semakin tidak disukai oleh karena jenis pidana ini mempunyai dampak negatif tidak hanya terhadap narapidana tetapi juga terhadap keluarga dari narapidana itu sendiri. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan stigma negatif yang terus menerus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia. Pemerintah seharusnya perlu memikirkan alternatif pidana lain, yaitu salah satunya pidana kerja sosial. Namun sampai saat ini belum ada dan belum diatur pidana kerja sosial tersebut dalam hukum positif di Indonesia. Beberapa dampak negatif dari pidana perampasan kemerdekaan terhadap narapidana, misalnya seorang narapidana dapat kehilangan kepribadian atau identitas dirinya akibat dari peraturan dan tata cara hidup di lembaga pemasyarakatan. Dengan dikenainya pidana penjara, jelas kemerdekaan individunya terampas. Hal ini dapat menyebabkan perasaan tertekan, pemurung, mudah marah, sehingga dapat menghambat proses pembinaan. Akibat dari perampasan kemerdekaan di dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana dapat menjadi kehilangan atas rasa percaya diri dan dampak-dampak yang lainnya. Narapidana juga akan kehilangan hak-hak tertentu, seperti halnya yang pertama, hak untuk memilih dan dipilih. Yang kedua ada hak untuk memangku jabatan publik, hak untuk mendapat perizinan tertentu, misalnya izin untuk usaha, izin untuk praktik seperti dokter, advokat, notaris, dan lain-lain, dan hak untuk mengadakan asuransi hidup dan hak-hak yang lainnya. Yang selanjutnya dalam pertimbangan filosofis terjadi transformasi konseptual dalam sistem pidana dan pemidanaan yang terjadi di dunia pada umumnya dari konsepsi retribusi ke arah konsep reformasi, ikut mendorong munculnya semangat untuk mencari alternatif pidana yang lebih manusiawi. Konsep pemidanaan yang hanya berorientasi terhadap pembalasan atau punishment to punishment telah digantikan dengan konsep pembinaan atau treatment filosofi. Dalam pertimbangan ekonomis, kecenderungan untuk mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan bertolak kenyataan bahwa biaya yang terus dikeluarkan untuk membiayai pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan yang sangat besar. Besarnya biaya tersebut antara lain biaya hidup narapidana seperti makan, pakaian, dan sebagainya, yang dari waktu ke waktu menunjukkan angka yang relatif besar dan biasanya semakin meningkat. Sanksi pidana sosial sejatinya belum pernah dikenal dalam sistem hukum di Indonesia. Pidana kerja sosial dijalani oleh terpidana di luar lembaga dengan melakukan pekerjaan sosial yang tidak dibayar karena sifatnya sebagai pidana. Sanksi pidana kerja sosial lebih dikenal
dalam negara yang menggunakan sistem hukum common law, sedangkan negara Indonesia sendiri menganut sistem hukum civil law. Namun di beberapa negara civil law seperti Rusia, Prancis, Belanda, dan Portugal sudah menerapkan sanksi pidana kerja sosial dalam KUHP yang berlaku di sana. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, tindak pidana ringan dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang diatur dalam buku kedua KUHP. Pengertian mengenai tindak pidana ringan tidak ditemukan dalam KUHP, tetapi ditemukan dalam KUHP sebagai ketentuan hukum pidana formal dari KUHP. Dalam pasal 205 ayat 1 KUHP mendefinisikan tindak pidana ringan sebagai sebuah perkara yang ancaman pidananya berupa penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda paling banyak Rp7.500 serta pemeriksaan dilakukan melalui acara pemeriksaan cepat. Kebijakan hukum pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana ringan sebenarnya sempat diformulasikan dalam pasal 85 RKUHP Indonesia tahun 2019 yang berbunyi pidana kerja sosial merupakan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2 dengan melakukan pekerjaan tanpa diberi upah atau bayaran. Jika RKUHP ini di kemudian hari masih memuat pidana kerja sosial, maka pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 tahun dan hakim mempertimbangkan akan menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 bulan dan pidana denda yang tidak melebihi kategori 2 yaitu Rp10 juta. Maka sebagai pengganti atau alternatifnya hakim dapat menjatuhkan pidana kerja sosial. Kesimpulan dari makalah ini yaitu mengapa pidana kerja sosial perlu diancamkan kepada pelaku tindak pidana ringan, karena gagasan pidana kerja sosial dapat memenuhi atau sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mencakup perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana itu sendiri serta bisa dilihat oleh masyarakat, sehingga dapat menghindarkan terdakwa dari penghukuman yang sewenang-wenang di luar hukum dari masyarakat. Dan pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana kurang dari 5 tahun dan hakim mempertimbangkan akan menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 bulan dan pidana denda yang tidak melebihi dari kategori 2 yaitu sebesar Rp10 juta. Maka sebagai pengganti atau alternatifnya hakim dapat menjatuhkan pidana kerja sosial. Demikian presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.